Kak Yunshuo, jangan main-main. Ini kan kamar pengantinmu dan kakakmu. Kamu malah menyuruhku memakai gaun pengantinnya. Beraninya kamu. Tidak apa-apa. Lagi pula, dia masih melayani tamu di bawah. Terus, aku lihat kamu juga bersemangat. Yunshuo baru saja mabuk. Entah bagaimana keadaannya. Kalian sedang apa? Kok kamu datang? Yunshuo, kamu adalah suamiku. Ini adalah kamar pengantin kita. Kamu berani menyuruh adikku memakai gaun pengantin dan bersamamu. Lin Weiwei, kalau bukan karena aku harus menikahimu, Dot baru bisa dapat warisan ibumu. Menurutmu, aku akan menikahimu? Rupanya kamu tidak pernah mencintaiku. Memangnya, Kak Yunshuo, yang dicintainya selalu aku. Dan lagi, aku hamil anaknya. Kamu. Jiang Xinyi, dulu, ibumu membawamu yang sakit parah datang ke keluarga Lin. Aku yang bayar biaya pengobatanmu, memberimu makan dan minum dariku. Aku anggap kamu seperti adik kandung. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Kita kan sama-sama anak perempuan ayah. Kenapa aku harus melihat raut wajahmu? Memakai baju yang tidak kamu pakai? Kamu benar-benar pikir ayah mencintai ibumu? Apa maksudmu? Ayah dan ibukulah yang teman masa kecil. Dia menikah masuk ke keluargamu hanya demi uang. Oh, kamu benar-benar pikir ibumu meninggal karena sakit? Dia diracuni. Kalian yang bunuh ibuku. Aku mau cerai. Aku akan buat kalian membayarnya. Kamu pikir sekarang masih bisa kabur? Kamu dan Kak Yunshuo sudah menikah. Asal kamu mati, semuamu akan jadi milikku. Aku terlahir kembali. 3 hari lagi adalah hari pernikahanku. Juga hari kematianku. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan biarkan Jiang Xinyi dan pasangannya berhasil. Ternyata benar, minuman yang Jiang Xinyi beri padaku bermasalah. Dia ingin aku kehilangan keperawanan sebelum menikah. Ayo rayakan kepulangan Li Yechen ke tanah air. Dari sekarang, legenda ibu kota, kembali lagi ke tangan Bapak Li Xie kita. Aku dengar, tugas utama Bapak Li Xie kali ini pulang ke tanah air adalah untuk meneruskan keturunan. Ayo, kita minum. Gelas ini harus kamu habiskan. Hari ini, kita minum sampai mabuk. Minumlah. Siapa? Tahu tidak ini kamar siapa? Kehidupan sebelumnya. Aku takut kehilangan keperawanan sebelum menikah. Minta tolong Xiao An untuk mengantarku ke rumah sakit. Di kehidupan ini, aku ingin lihat Li Yunshuo. Apakah mau dikhianati? Lanjutkan menyelesaikan pernikahan denganku. Dia mau apa? Orang ini siapa? Siapa ini? Berani sekali. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Jadi berani sekali. Berani? Dari dulu juga tidak berani. Wei, nanti kakak akan tinggal sementara di rumah kita. Kalian harus rukun.
Bukannya ingin meneruskan keturunan, aku ingin mencari menantu yang tinggal di rumah istri. Anak pertama memakai nama belakangku. Bagaimana? Ada hal baik seperti ini, bisa punya 2 anak lagi. Ingin melanjutkan? Harus menikah denganku. Nikah. Jangan pergi, duduk sebentar lagi. Orang tadi adalah paman kecilku. Keajaiban terjadi. Bagaimana aku melihat wanita yang dia peluk dan cium itu? Seperti sahabatku Wei Wei. Benar Wei Wei menyuruhku datang ke bar untuk mencarinya. Dia diberi obat. Ah, ada hal seperti ini. Wei Wei akan menikah 3 hari lagi. Cepat, cepat pergi hentikan dia. Kamu sudah lihat siapa aku? Sudah jelas. Ganteng banget. Di kehidupan sebelumnya, Xiao An yang membawaku keluar mencari dokter. Di kehidupan kali ini, aku malah cari sendiri model pria. Lin Wei Wei? 10 tahun lalu, kamu sudah kabur dariku. Tapi tadi malam kamu yang menggodaiku. Sekarang, kamu tidak bisa kabur lagi. Pak Li, Cari tahu, kondisi Wei Wei beberapa tahun terakhir. Presiden Direktur. Ini. Bukankah ini tunangan Tuan Yun Shiwo? Tinggal 3 hari lagi, mereka berdua akan menikah. Apa, Lin Wei Wei? Mau menikah? Mimpi? Pak Li, mau kemana? Kakek, masih menunggu Anda pulang makan dan berkenalan. Tidak ada waktu. Beritahu si tua itu, tunggu aku dapatkan istri, baru kembali ke keluarga Li. Cantik tidak? Cantik. Walaupun aku sangat benci Li Yunshuo, tapi dulu ibuku akrab dengan ibu tua keluarga Li. Dengan bantuan ibu tua itu, ibuku baru bisa menopang keluarga Lin. Ibu sangat menghormati ibu tua itu. Aku harus menikah dengan Li Yunshuo, baru bisa mendapatkan warisan ibu. Kakak. Kakak, kenapa semalaman tidak pulang? Untuk pernikahanmu, aku pakai ini cantik tidak? Dia mati diracun. Jiang Xinyi di kehidupan sebelumnya memberiku obat, ingin membuatku kehilangan keperawanan sebelum menikah. Utamanya agar Li Yunshuo jijik padaku. Tapi aku sekarang tidak perlu membuktikan diri sendiri bersih. Kenapa diam, Kak? Cuma 1 baju. Kamu tidak akan pelit, kan?
Siapa suruh kamu pegang-pegang bajuku? Kamu baik-baik saja? Aku akan suruh dia minta maaf padamu sekarang. Bangsat, tiba-tiba saja main pukul orang. Kamu gila apa? Seandainya saja di kehidupan lampau, aku pernah sekali saja bersikap buruk pada Jiang Xinyi. Pasti aku sudah bisa melihat niat busuk mereka. Tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Lihatlah dia, seperti apa rupanya. Baru sekarang satu tamparan, mereka sudah seperti ingin memangsaku. Lin Weiwei. Atas dasar apa kamu memukul adikmu? Sekarang juga, segera berlutut, dan minta maaf padanya. Li Yunshuo, kamu adalah tunanganku. Sekarang, justru memeluk wanita lain, untuk memaksaku berlutut dan minta maaf padanya. Kamu memukul Xinyi. Itu adalah kesalahanmu. Yunshuo, dia adalah putra keluarga Li. Kalau dia sampai membatalkan perjodohan denganmu, baru kamu menangis nanti. Benar? Aku adalah putra keluarga Li. Beberapa hari lagi, pamanku yang ketiga akan pulang dari luar negeri. Nanti, kalau dia sampai tahu, kamu memperlakukan adik Xinyi seperti ini. Dia pasti tidak akan mengizinkanmu masuk keluarga Li. Mengancamku dengan sesepuh keluarga Li? Tidak tahu malu, gaun yang bertabur berlian ini adalah mas kawin yang ditinggalkan ibuku untukku. Bernilai jutaan. Kalian ingin membantu Jiang Xinyi merebut warisan yang ditinggalkan ibuku untukku. Keluarga Li adalah keluarga terhormat. Paling mementingkan tata krama. Kalian pikir, kalau sampai mereka tahu, siapa yang akan lebih malu? Jangan pakai alasan tata krama. Dia kan adikmu. Ini cuma sebuah gaun. Hari ini, aku yang akan mengambil keputusan untukmu. Kamu harus memberikannya padanya. Baik. Kalau begitu, aku berikan Li Yunshuo padamu. Kamu mau tidak? Sekalian tolong lahirkan anak untuknya, aku malah tidak perlu repot hamil. Tidak mungkin. Lin Weiwei si bodoh itu. Tidak mungkin tahu aku hamil. Lin Weiwei, apa yang kau omongkan? Keluarga Li itu keluarga terhormat. Kau bisa menikah ke keluarga kami, sudah sangat beruntung. Kalau saja kau separuh pengertiannya Xinyi, Dia memang sangat pengertian, kau nikahi saja dia. bagaimana mungkin aku menikahi Xinyi sekarang? Kakak, jangan salah paham. Aku tidak ada yang bisa menandingimu. Kak Yunshuo itu cuma melihatku menyedihkan, kasihan padaku, ingin merawatku saja. Aku percaya padamu. Kau cuma terlalu menyedihkan dan tak berdaya. Makanya, baru bisa nyemplung ke pelukan tunanganku. Kalau kau berani merebut priaku, maka bersama pria ini. Mati mengenaskan dan disambar petir. Lin Weiwei, Kau diam. Dia kan adikmu. Aku selalu mendidikmu. Kalian harus saling menyayangi. Adik, ibuku cuma melahirkanku seorang anak perempuan. Dia anak dari selingkuhan. Beres apa jadi adikku? Kakak, dari kecil aku selalu mengalah padamu. Aku salah di mana sampai begini? Kau begitu membenciku. kalau masih mengganggu adikmu lagi, aku tidak segan-segan. Sehari-hari menuduhku mengganggu orang. Sekarang aku buktikan tuduhan itu. Kalian pikir aku tidak tahu? Kau sudah lama bersama Jiang Xinyi. Memang iya, terus kenapa? Lin Weiwei, aku tahu kau cuma cemburu, karena terlalu mencintaiku. Sekarang minta maaf, 3 hari lagi, aku masih mau menikahimu, kalau tidak. Kalau tidak, aku cari tempat yang enak buat main. Aku tidak ada waktu main sandiwara dengan kalian. Aku mau pulang tidur. Kak Yunshuo, kalau kakak tidak mau menikah, bagaimana ini? Sudahlah. Lin Weiwei sangat mencintaiku, kalau tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa lagi? Yao An, Kemarin malam seru banget, ya? Langsung kabur sama pria liar begitu. Mana berani aku bilang paman kecilku itu pria liar? bukan begitu. Di usiaku ini, darah masih muda dan bergelora. Kamu harus paham, dong. Sebentar lagi aku mau ke rumah sakit. Aku mau lihat sendiri, Jiang Xinyi hamil duluan sebelum nikah. Hilang sudah reputasinya sebagai anak manis. Jiang Hongda yang mata duitan itu, masih bisa pilih kasih gimana? Bukannya kamu suka Li Yunshuo? Pesta perpisahan lajang.
Kamu mau batalin nikah? Tentu saja tidak. Aku pasti akan menikah dengannya. Kalau cewek lain selingkuh sebelum nikah, aku pasti akan mengutuknya habis-habisan. Tapi siapa suruh kamu sahabat dekatku? Aku cuma bisa bilang, selera makanmu bagus banget. Selera makanku bagus? Kenapa ekspresimu kayak gitu? Karena pria yang kamu main-mainkan itu, dia adalah pamanku yang selalu di luar negeri dan belum pernah pulang ke Indonesia. Dan lagi, Li Yunshuo adalah keponakan pamanku. Semoga saja mereka berdua mabuk, jadi nggak saling mengenal di pernikahan nanti. Kok aku merasa kamu agak aneh hari ini? Itu, Wei Wei. Pamanku besok mau makan malam di rumah tua. Kakekku minta Li Yunshuo bawa kamu juga. Kalau gitu, kamu? Aku bisa pergi kok. Sebenarnya kamu nggak perlu pergi. Aku nggak ada acara apa-apa. Wei Wei, lihat nih, tinggal 2 hari lagi kan nikahnya. Kalau ada yang mau buat masalah, sampai nggak jadi nikah, warisan Tante Lin Xiao nggak dapat, rugi banget, kan? Iya juga, ya. Xiao An, kamu yang paling baik sama aku. Aku. Kamu ganti baju, aku yang buka pintunya. Paman kecil, kenapa kamu datang? Kemarin ada seorang wanita bilang mau jadi istriku. Aku datang untuk membawanya. Mendaftarkan pernikahan. Kenapa? Kiao Xiaowan, bukakan pintu untukku. Ada apa? Kamu masih mau warisan Tante Xiao atau enggak? Ya mau dong. Penuh gairah. Kok kamu tahu dia penuh gairah? Di luar ada pria liar yang mau nikah sama kamu. Buka pintunya. Ini, gimana nih? Buka pintu untukku. Dengerin aku. Cepat buka pintunya. Buka pintu. Ayo pergi. Buka pintu. Kiao Xiaoan. Buka pintunya. Datang. Paman kecil, Kok kamu di sini? aku baru beli rumah ini kemarin. Mau pelihara beberapa pria idaman. Muda-muda udah nggak belajar yang baik? Ini mana ada mirip pria liar. Jelas-jelas dewa. Nenek, jalan pelan-pelan ya. Cepetan. Enggak, Jaga diri. Kedepannya harus jaga diri. berdiri. Lin Weiwei. Lin Weiwei. Lin Weiwei. Hampir saja aku terburu nafsu, menyia-nyiakan kesempatan menangkap basah. Lin Weiwei. Jiang Xinyi, hari ini aku akan memberimu hadiah besar. Lin Weiwei. Aku Li Yechen bukan tipe pria yang bisa dipermainkan lalu dibuang begitu saja. Itu Nona Jiang. Cepat, foto. Kalian mau apa? Nona Jiang. Apakah Anda datang untuk pemeriksaan kehamilan? Surat keterangan hamil. Bukankah Nona Jiang masih lajang? Kenapa periksa hamil dengan kakak ipar sendiri? Jangan-jangan anakmu adalah anak kakak iparmu? Nona Jiang, tolong jawab pertanyaan kami. Mana mungkin? Aku dan Xinyi memang beda ibu, tapi mana mungkin dia sampai tak tahu malu. Merebut pria saudari sendiri? Sebenarnya, aku yang menyuruh Yunshuo temani adikku periksa kandungan. Berita aku hamil sebelum menikah ini kalau tersebar, pasti akan jadi bahan ejekan. Kak Yunshuo,
Cepat bilang pada mereka, bukan seperti itu. Aku. Li Yunshuo, kau mau melindungi dia, atau melindungi dirimu sendiri, pikirkan baik-baik. Benar? Wei Wei lah yang bilang padaku, kalau adiknya hamil, tidak nyaman pergi ke rumah sakit sendirian. Aku baru menemaninya. Lin Wei Wei, meski kau sangat menyukaiku, kau tidak seharusnya menyakiti Xinyi. Tuan Li, jangan pergi dulu, Tuan Li. Bisakah Anda jawab beberapa pertanyaan lagi? Selera memilih pria payah sekali. Kebetulan lagi di rumah sakit, aku bantu kau daftar polimata. Kau mau apa ke sini? Menyuruhmu menepati janji. Pergi daftar nikah denganku. Lin Wei Wei, siapa pria liar di sampingmu itu? Pria ini kenapa dia bisa sampai ke sini? Begini, ganteng, aku besok lusa kan mau menikah. Kejadian semalam itu. Aku kasih kamu waktu 1 hari untuk membatalkan pertunangan. Kamu mau berapa? Kasih tahu harganya. Masih ada wanita yang berani seperti ini boleh aku dengar? Mau usir aku pakai uang? Kamu sanggup bayar? Iya, kamu sanggup bayar? Aku pergi bawa mobil. Orang dewasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau begitu, bisakah tunggu aku menikah dulu? Tidak bisa. Kamu. Li Yunshuo, aku mau putus tunangan sama kamu? Aku bukan pria yang bisa dipanggil seenaknya, lalu diusir seenaknya. Kamu mau apa? Nanti kamu akan tahu. Akhirnya bisa lepas dari para wartawan itu. Cepat pergi. Aku mau putus tunangan sama kamu. Lin Wei Wei dia gila. Dia mau putus tunangan sama aku. Dia tidak mau warisan lagi. Lin Xiao punya hubungan baik dengan Ibu Tua Li. Dengan bantuan Ibu Tua Li, baru ada keluarga Lin. Dia harus menikah dengan pria keluarga Li, baru bisa dapat warisan. Seluruh keluarga Li. Cuma kamu yang paling cocok. Tidak boleh. Dia harus menikah sama aku. Dia lagi marah sekarang. Aku pergi rayu dia sedikit pasti beres. Dia itu apa sih? Sudahlah. Setelah menikah, terserah kamu mau perlakukan dia seperti apa. Dia berani selingkuh di belakangku. Aku. Kak Yunshuo, sudah kubilang kan? Dia itu wanita tidak bermoral. Baru beberapa menit kau pergi. Dia sudah cari pria lain. Lepaskan. Kau marahin aku, Kakak Yunshuo. Ini semua karena kau menggoda aku. Dia jadi seperti ini. Kau salahkan aku. Sudah lama ku bilang padamu. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang dia cemburu buta, berbuat hal seperti ini. Aneh ya, dengar ya. Kalau dia tidak mau menikah denganku, kau akan menyesal. Kak Yunshuo, Gigolo, siapa kau ini? berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Li Yunshuo, keponakanku. Akhirnya, kau datang. Li Yunshuo. Kamu kenal aku? Kamu kenal aku? Kamu nggak tahu dia hubungannya apa sama aku? Aku tahu hubungan kalian apa. Tapi, kamu tahu hubungan kita apa enggak? Sial. Pria ini ngejar-ngejar aku ya. Nggak tahu juga butuh berapa banyak uang buat bikin dia diam. Lin Wei Wei? Kamu diam-diam menyembunyikan pacar gelap di luar? Kamu nggak sadar kita sebentar lagi mau nikah? Kamu main-main gini. Li Yunshuo,
Kamu dan adikku, demi warisan ibuku, terpaksa mau nikah sama aku, masih punya rasa malu. Aku mau lihat, di depan warisan itu, rasa malumu itu berharga berapa? Aku ini putri sulung keluarga Lin. Cari pria tampan yang kekar di luar, ada masalah? Dia bilang aku kekar, bilang aku ganteng. Kamu? Lagi pula dia tinggi kayak model, lebih ganteng dari artis. Punya otot perut six pack. Dan yang paling penting, dia juga jago banget bikin aku senang. Uangnya tuh, jadi worth it. Barusan masih berbohong? Baru jujur kalau udah terdesak, ya. Lin Weiwei. Rau, dasar perempuan bajingan. Di saat-saat kritis, kamu berani mengadu domba aku dan Kak Yun Suo. Aku akan menghabisi kamu. Kakak, kamu kan putri orang kaya. Kok bisa pergi ke klub malam, main-main dengan pria seperti ini? Dan malah ketahuan sama Kak Yun Suo. Kalau sampai tersebar, muka keluarga Jiang mau ditaruh di mana? Memalukan keluarga Jiang? Aku kan tidak bermarga Jiang. Apa urusanku dengan keluarga Jiang? Lagi pula, tunanganku selingkuh dengan adik iparnya sendiri. Aku juga tidak boleh kalah, dong. Tapi kamu juga anak perempuan, ayah. Ngomong-ngomong soal anak perempuan, kamulah anak kesayangan Jiang Hongda, kan? Kamu main serong dengan kakak iparmu sendiri, bukannya itu lebih memalukan? Lin Weiwei. Tapi, adik, aku juga tidak menyalahkanmu. Jiang Hongda ini memang brengsek. Mama juga seorang pelakor. Kamu adalah gen gabungan mereka berdua. Jadi kamu, ya cuma bisa jadi pelakor juga. Lin Weiwei, sosok kenapa sih? Ya iyalah, aku memang harus sok. Karena apapun yang kulakukan, Li Yun Suo hanya akan menikah denganku. Di kehidupan sebelumnya, kalian berdua berselingkuh di hadapanku, mempermalukanku. Di kehidupan ini, aku pasti akan membalas kalian. Li Yun Suo, harga diri sebagai tuan muda keluarga Li, aku akan menghancurkan harga dirimu. Lin Weiwei, kamu? Aku peringatkan kamu, segera batalkan pertunangan dengan Lin Weiwei, dengar? Manfaatkan kesempatan ini, cepat lari. Tak lama lagi, skandal Li Yun Suo dan Jiang Xinyi akan trending di media sosial. Aku akan kembali ke keluarga Jiang untuk menyelesaikan semuanya. Jiang Hongda, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Lepaskan. Lin Weiwei, berhenti. Lin Weiwei, kamu berani sekali, masih berani kabur. Kamu pikir aku tidak bisa menangkapmu? Siapa? Mungkin Weiwei tidak bawa kunci? Paman, kok kamu datang? Katakan, semua hal tentang Lin Weiwei. Paman, kamu bilang siapa? Lin Weiwei apa? Aku nggak kenal. Bagus, nggak kenal. Rumah ini punya Lin Weiwei. Aku ketemu kamu 2 kali di sini. Nggak mau bilang? Oke. Besok, aku kirim kamu ke Australia buat kasih makan kanguru. Di sana luas, penduduknya jarang, cocok buat lari-lari. Anak muda banyak olahraga bagus buat kesehatan. Lin Weiwei, perempuan, 23 tahun. Sebenarnya, kami dari SD udah sekelas dan satu sekolah. 2 hari lagi dia mau nikah. Yang mau dinikahin adalah keponakanmu, Li Yun Shuo. Ini juga nggak bisa nyalahin dia, soalnya tante sebelum meninggal, ninggalin wasiat, suruh dia harus nikah sama Li Yun Shuo, baru bisa dapat warisan. Jadi dia sebenarnya nggak cinta Li Yun Shuo. Cuma buat dapetin warisan. Butuh nikah buat dapet uang? Uangku kan lebih banyak dari warisan mamanya. Aduh, paman, itu kan beda. Tante udah lama meninggal. Warisan itu,
Buat dia, punya arti yang beda. Kenapa dia harus nikah sama Li Yunshuo, baru bisa dapat warisan? Wasiat ini, beneran dibuat sama mamanya sendiri? Paman, aku udah ngaku semua, sekarang aku nggak perlu ke Australia kasih makan kanguru, kan? Ayah, ibu, ini semua salah Lin Weiwei. Berita tentang aku hamil duluan sebelum nikah sudah tersebar. Tapi, aku juga nggak bisa terang-terangan bilang, ini anak Kak Yunsuo. Kalau keluarga Li sampai salah paham, gimana dong? Aduh, siang-siang begini nangis apaan? Ada yang mati di rumah? Kamu, Lin Weiwei, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kamu sekarang segera beritahu media kalau kamu yang memfitnah adikmu. Tidak mungkin. Jiang Hongda, lihatlah anak yang kamu besarkan ini. Sekarang bukan kamu yang pilih. Kamu akan segera menikah dengan keluarga Li. Kalau masalah ini jadi besar, merusak perjodohan ini, yang paling rugi adalah kamu sendiri. Rugi? Sebagai ayah kandungku, kapan kamu pernah peduli pada kerugianku? Kamu cuma takut setelah Li Yunsuo bercerai. Dengan reputasi Jiang Xingyi yang sekarang, keluarga Li tidak akan mengizinkannya masuk, itu saja. Apa yang kamu omongkan? Kamu adalah anakku. Tentu saja aku berharap kamu punya tempat yang baik. Tempat yang baik atau kuburan, kamu bisa bedain nggak? Mau aku yang klarifikasi, bisa-bisa saja. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Katakan. Sederhana, kalian bertiga. Pindah dari villa ini. Lalu kembalikan semua saham yang kalian tipu dariku. Apa? Lin Weiwei, jangan coba-coba minta lebih. Wei, kamu benar-benar ingin kami pindah, ya? Ibumu sudah lama meninggal. Kami yang membesarkanmu. Kamu memang anak yang tidak tahu balas budi. iya, Kak. Ibumu sudah lama mati. Ibuku adalah nyonya rumah di sini. Berdasarkan apa kamu mengusir kami? Sudah lama menempati sarang burung lain, sampai benar-benar menganggap ini milikmu sendiri. Pemilik villa ini adalah ibuku, Lin Xiao. Aku sarankan kalian segera putuskan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Pikirkan reputasi Jiang Xingyi. Keluarga Li atau rumah ini, hanya bisa pilih satu. Menghancurkan nama baik Xinyi, merusak reputasi keluarga Jiang. Apa untungnya bagimu melakukan ini? Satu untung, semua untung. Satu rugi, semua rugi. Dengan status keluarga Li, yang lebih mereka hargai adalah latar belakang keluarga yang bersih dari calon pasangan. Latar belakang keluarga yang bersih? Kamu anggap selingkuhan yang jadi kepala rumah tangga itu punya latar belakang bersih? Kamu anggap adik yang menggoda kakak ipar itu latar belakangnya bersih? Kamu, Jadi di rumah ini, hanya aku sendiri yang bersih, seluruh keluarga jadi bersih. Kenapa dia tiba-tiba seperti berubah jadi orang lain? Tidak boleh. Jangan sampai dia mengacaukan rencana Xinyi menikah dengan keluarga Li. Dengan dukungan keluarga Li, rumah ini lambat laun akan kembali ke tanganku. Baik, kita pindah. tidak boleh. Tidak boleh. Bu, ini adalah mas kawinku. Kalian mengambil warisan yang ditinggalkan ibuku untukku, untuk dijadikan mas kawin Jiang Xingyi. Perhitunganmu benar-benar keras ya. Buru-buru apa? Bujuk dia dulu. Setelah dia menikah, baru kita ambil kembali semuanya. Mau menghitungiku, masih menganggapku seperti kelinci putih yang tak tahu apa-apa di kehidupan sebelumnya. Rumah ini hanya awal. Kejutan besar untuk kalian. Masih ada di belakang. Lin Weiwei, kamu mendorong aku. Mulai sekarang, tempat ini adalah milik keluarga Lin. Lihat ke belakang. Aku akan menyuruh orang memasang papan di pintu masuk. Tulisannya, keluarga Jiang dan anjing dilarang masuk. Lin Weiwei, kamu anak durhaka. 10 tahun yang lalu, ibu tiba-tiba meninggal. Aku sama sekali tidak bisa menahan pukulan itu. Li Yunshuo tiba-tiba masuk ke dalam hidupku dan merawatku. Memberikanku sandaran rohani.
Tapi mengapa ibu membuat wasiat ini? Benarkah hanya karena persahabatan dengan Ibu Li? Lin Weiwei, kamu sombong apa? Ingin melihat akhirku? Sayang sekali, Jiang Xinyi. 2 hari kemudian, orang yang bisa menikahi Li Yunsuo hanya aku, sekarang aku akan mencoba gaun pengantin. Iri? Lin Weiwei, jangan sombong. Setelah pernikahan selesai, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Om, Wei Wei lagi coba gaun pengantin di sini. Om, kita beneran mau ngegagalin pernikahannya? Aduh. Sebenarnya Wei Wei kasihan banget, dia udah nggak punya ibu lagi. Kalau warisan ibunya juga nggak dapet, gimana dia bisa hidup? Mendingan. Om, aku nggak mau ke Australia. Kamu kan tahu, nilaiku jelek, bahasa Inggrisku juga payah. Makanan orang barat di sana nggak enak, suasananya juga nggak asik. Kamu nggak takut aku jadi nakal di sana, terus jadi kurus lagi? Enggak mau pergi juga boleh. Tapi nanti, di depan calon bibimu, harus gimana bersikap, kamu harus paham. Calon bibi. Iya juga ya, lagi pula kita kan satu keluarga, boleh aja. Tenang aja, Om, serahkan padaku. Nona, Anda datang untuk mencoba gaun pengantin? Ya, silakan. Tunggu. Kak, kok coba gaun pengantin sendiri, nggak ajak kami? Lagi pula, Kak Yunshuo kan calon pengantin prianya. Iya, Lin Weiwei. Sekeras-kerasnya kamu marah, harusnya ada batasnya juga. Masa coba gaun pengantin sendiri? Yunshuo, lihat, aku pakai ini cantik nggak? Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar ingin menikahi Li Yunsuo dan hidup dengan baik. Gaun pengantin ini memang bagus. Yunshuo, kamu bilang, kalau aku menikah nanti, pakai ini cantik nggak? Cantik. Tapi, ini mahal banget ya. Dan ini kan untuk pernikahanmu sama Lin Weiwei. Dia kayaknya suka banget sama gaun ini. Nggak apa-apa, yang penting kamu suka. Lin Weiwei. Jangan pelit-pelit amat, Xinyi kan saudaramu, gaun di sini kan banyak, kamu pilih yang lain aja. Nggak usah pilih-pilih. Bantu aku pilih yang paling murah, terus bungkusin, nggak usah dicoba. Ternyata cuma orang miskin. Kalau tahu gini, nggak usah aku layanin. Nona mau mencoba gaunnya kan? Silakan ikut saya. Oke. Yunshuo, aku kan mau ganti baju, nggak enak. Kamu aja yang coba buat aku, boleh nggak? Boleh, ayo. Berani-beraninya kamu menggoda aku di hadapannya. Takut apa? Acara pernikahan akan segera dimulai. Begitu dia mati, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita.
Yunshuo, pelan-pelan. Jijik banget. Kok kamu lagi? Kenapa? Tidak senang melihatku? Lepaskan. Ada orang di sini. Ambil gaun pengantin termahal. Untuk dia coba. Kamu gila? Kamu mau apa? Kalau mau menikah, tentu harus yang terbaik. Uangku sendiri. Buat apa dihambur-hamburkan? Pernikahan itu urusan seumur hidup. Layak. Dia tidak pantas. Nanti kalau aku menikah lagi, baru pertimbangkan beli yang mahal. Aku tidak pernah membayangkan kamu menikah dengan orang lain. Yang mahal, aku yang beli. Pak, ini gaun pengantin termahal di toko kami. Gaun pengantin ini adalah desain terbaru dari desainer terkenal. Harganya puluhan juta. Semua dihiasi berlian asli. Ini saja. Semahal ini, aku tidak mau. Silakan ke sini. Ini bukan urusanmu, ayo. Kita coba gaun pengantinnya. Kamu memang anjing. Apakah kamu dengar suara Lin Weiwei dan seorang pria? Tidak mungkin. Pasti kamu salah dengar. Kak Yunshuo. Lin Weiwei, apa kamu dan pria itu ada di dalam? Keluar? Kok Li Yunshuo datang? Sebelum menikah, aku belum bisa berkonfrontasi dengannya. Kamu sembunyi dulu, cepat. Cepat. Warisan itu? Benar-benar sepenting itu bagimu? Bagaimana kamu tahu? Adikmu dan Li Yunshuo yang bilang. Pernikahan ini harus terjadi. Masih mau kabur? Kamu sudah menikah dengan Kak Yunshuo. Asalkan kamu mati, semuanya akan jadi milikku. Betul. Aku harus menikah dengannya. Mengambil kembali semua yang menjadi milik ibuku. Baik. Aku janji, barang-barangmu pasti tidak akan ada yang bisa merebut. Dia sepertinya peduli padaku. Dan juga sepertinya akan melindungiku seperti ibuku. Kalau begitu, jangan halangi aku menikah. Baiklah, aku janji. Tapi syaratnya, harus pakai gaun pengantin yang kubelikan untukmu. Kenapa? Kalau kamu tidak mau, aku akan cari Li Yunshuo sekarang. Dengarkan saja perkataanku. Sudahlah, lebih baik jangan ganggu orang gila ini. Aku setuju. Kamu sembunyi dulu di sana. Kamu baru keluar setelah kami pergi.
Lin Weiwei, keluar. Apa di dalam bersama gigolo? Aku hitung sampai 3, 3, 2, 1. Lin Weiwei. Di dalam lagi selingkuh sama pria, ya? Li Yunshuo, jangan menganggap orang lain sama hina seperti dirimu, oke? Kenapa? Takut aku masuk? Aku harus lihat. Kamu lagi selingkuh sama siapa di dalam? Minggir kau. Wei Wei. Kamu baik-baik saja? Kenapa lehermu merah? Apa bajingan ini yang baru mengganggumu? Bagus, Lin Weiwei. Beneran lagi berhubungan sama pria tua di dalam, ya? Aduh, omku bukan impoten, tapi pria tua liar yang pakai gaun pengantin. Gigolo, keluar. Sialan. Bangsat. Memang susah sekali diusir ya. Sekarang siang hari, hantu tidak bisa keluar. Paman sering di luar negeri. Wajar kalau Li Yunshuo tidak kenal, tapi kenapa Paman tidak memberitahu Wei Wei identitas aslinya? Jangan-jangan takut memalukan kalau mengganggu pernikahan. Tapi dia juga tidak seperti orang yang punya prinsip seperti itu. Pelayan. Bungkus gaun pengantin ini untukku. Untuk Nona Lin. Tunggu dulu. Gaun pengantin ini aku yang ambil. Kak Yunshuo, kamu baik sekali padaku. Ini, Tuan Li. Gaun pengantin ini sudah dipesan Tuan ini. Dan juga yang termahal di toko kami. Harganya 9.999.000. Aku bilang bungkus, kamu dengar tidak? Cepat, antar kami untuk bayar pakai kartu. Boleh saja. Maaf, saldo tidak cukup. Maaf, Pak, saldo Anda tidak cukup. Masa sih? Kartu yang ini juga saldonya kurang. Bukannya cuma hampir 10 juta? Kok nggak bisa? Diam. Aku memang gak punya kuasa apa-apa di keluarga Li, belakangan ini pengeluaran juga terlalu besar. Lupa uangku, belakangan ini semuanya aku taruh di investasi. Kebetulan gaun pengantin ini kuberikan untukmu bangsat. Aku lihat dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Iya, dia pasti sengaja cari gara-gara. Siapa sih yang beli gaun pengantin semahal ini? Pembayaran kartu berhasil. Dia itu raja gigolo kelas atas, masa iya kalau enggak, dia bisa sekaya gini. Pak, tolong berikan kami alamatnya. Nanti kami akan mengirimkan gaun pengantinnya ke rumah Anda. Kirim saja ke apartemen Nona Lin. Dia gila. Habiskan uang belikan aku gaun pengantin, terus lihat aku pakai gaun yang dia beli untuk menikah dengan orang lain. Gigolo, kamu sengaja menghinaku? Kak Yunshuo, kamu baik-baik saja? Sebut namamu? Aku akan membuatmu tidak bisa hidup di Haicheng. Percaya tidak? Aku berani memberitahumu namaku. Kamu berani mendengarnya? Seperti kamu, anak haram yang bahkan gaun pengantin saja tidak mampu beli.
hanya bisa mengandalkan pernikahan dengan wanita untuk menipu harta, kan? Siapa dia? Bagaimana dia bisa tahu identitasku sebagai anak haram? Aku juga baru tahu 10 tahun yang lalu. Sebelum kematian Ibu Lin Weiwei, baru tahu rahasia ini. Kamu adalah anak kandungku. Ayahmu adalah Li Zhenming, putra sulung Li Guoyu. Aku adalah wanita yang dia pelihara di luar. Jadi aku adalah anak haram keluarga Li? Benar. Alasan kamu bisa dibawa kembali ke keluarga Li adalah karena istrinya tidak bisa punya anak. Aku selalu menaruh obat di makanannya. Dia seumur hidup ini tidak mungkin punya anak sendiri. Kamu adalah satu-satunya putra Li Zhenming, dan aku adalah ibumu yang sebenarnya. Aku tidak punya ibu sepertimu. Meskipun kamu tidak mengakuiku, aku tetap ibumu. Kakek Li selalu tidak menyukai statusmu. Kamu cari Lin Weiwei. Aku punya cara untuk membuatmu mendapatkan lebih banyak harta. Apa? Kamu hanya bisa menjadi istriku. Oh ya? Kalau begitu, sampai jumpa di pernikahan kita. Aku tunggu. Paman kecil, kita benar-benar mau main sebesar ini? Lah, kalian kan cuma one night stand, ini kan bukan pertama kalinya buat kamu. Dari mana kamu tahu ini pertama kalinya buatku? Apa? Tapi kalau di acara pernikahan ada masalah, pasti kita akan ditertawakan orang. Santai saja, tidak akan ada yang mati. Ya ampun, ya Tuhan. Pasti seru banget nih acara pernikahannya. Sayang, kamu kan janji sama aku. Setelah pernikahan selesai, setelah surat wasiatnya berlaku, kamu akan cerai. Tenang saja. Aku cinta padamu. Lagi pula, dulu kalau bukan karena ibuku yang memaksaku menikahinya, aku tidak akan jadi orang yang merendahkan diri untuk membuatnya senang. Dia dapat untung. Wei, kamu cantik banget hari ini. Tapi, kamu yakin mau menikah dengan bajingan Li Yunshuo itu? Menikah. Tentu saja aku mau menikah. Tapi, untuk hal-hal selanjutnya, sudah aku atur semuanya. Kamu hanya perlu ikut saja. Baik. Nona Lin, pernikahan Anda sebentar lagi akan dimulai. Silakan menuju ke ballroom dan bersiap-siap. Ayo pergi. Selamat datang, semuanya, di acara pernikahan Nona Lin Weiwei dan Tuan Li Yunshuo. Sekarang, mari kita sambut mempelai wanita kita. Silahkan masuk. Upacara pernikahan kita sekarang dimulai. Tuan Li Yunshuo, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Weiwei? Tentu saja bersedia. Mempelai wanita yang cantik, apakah Anda bersedia menikahi pria di hadapan Anda ini? Aku bersedia. Akhirnya informasi warisan akan disahkan. Halo semuanya, saya adalah pengacara Ibu Lin Xiao. Ini adalah video yang Ibu Lin titipkan kepada saya sebelum beliau meninggal untuk mengurus warisannya. Wasiat Ibu Lin semasa hidupnya, setelah putri satu-satunya, Lin Weiwei, menikah, maka dapat mewarisi seluruh hartanya. Ibu, aku dapatkan semua milik keluarga Lin. Semua milik keluarga Lin,
Sekarang semuanya milikku. Kakak, selamat menempuh hidup baru untuk kamu dan kakak ipar. Aku mau bersulang untukmu. Xiao An, suruh orang periksa ini. Maksudmu apa? Hadirin sekalian, hari ini ada satu hal yang mau kumumkan. Hari ini bukan cuma hari pernikahanku, tapi juga hari perceraianku. Lin Weiwei, kamu lagi ngaco apa sih? Cepat diam. Li Yunshuo, kamu berselingkuh dan bikin Jiang Xinyi hamil, sampai punya anak lagi. Masa kamu pikir aku harus menikah denganmu? Silakan tonton videonya. Matikan, cepat matikan. Kalian ini ngapain aja sih? Cepat matikan itu. Lin Weiwei, rupanya kamu menunggu Li Yunshuo di sini. Lin Weiwei, kamu bajingan, menipu untuk dapat rumah dan harta. Sekarang mau membatalkan semuanya? Bangsat, kamu mau menghancurkan Xinyi, menghancurkan keluarga Jiang kita. Kamu pembawa sial, ini mau membunuh seluruh keluarga kita. Ayah, aku tahu perbuatanku ini salah. Tapi, adik dan Yunshuo saling mencintai dengan tulus. Bibi Liu adalah pelakor yang naik jabatan. Kamu bohong. Keluarga Li memandang rendah latar belakang adikku. Dia juga ingin menikahi keluarga kaya. Bagaimana kalau aku berikan kesempatan ini padanya? Kamu ngomong-ngomong kosong apa sih? Ayah, kakak ingin menghancurkan hidupku sepenuhnya. Nanti, bagaimana aku bisa menikah dengan keluarga kaya? Wei Wei, lepaskan Xinyi, ya. Apa yang kamu inginkan, sudah kami berikan semua. Selesai. Benarkah? Iya, Lepasin dia. Nah, tapi masalah ini sudah jadi besar banget. ini gampang kok. Kamu tinggal kasih tahu semua orang, kalau video-video itu dibuat pakai AI. Oh. Semuanya, barusan Tante Liu bilang, video-video ini semua dibuat pakai AI. Video kayak gini, aku masih punya banyak. Mau kita tonton bareng-bareng? Lin Weiwei, apa kamu nggak mau kasih kami jalan hidup sama sekali? Kalau mau aku lepaskan kamu, Dulu kalian kasih Weiwei jalan hidup nggak? Weiwei, tebakanmu benar. Minuman yang barusan Jiang Xinyi kasih ke kamu, ternyata dibubuhi racun. Apa? Masa ia dibubuhi racun? benar-benar nggak nyangka. Adik baikku ternyata sangat membenciku. Lin Weiwei, kamu anak durhaka yang berhati ular dan kalajengking. Sampai sekarang, kamu masih mau memfitnah? Fitnah. Sudah saya serahkan semua bukti ke polisi. Apakah ini bohong? Polisi akan memutuskan sendiri. Ibu, ayah, tolong aku tidak mau masuk penjara. Lin Weiwei, apa yang kau inginkan untuk membebaskan Xinyi? Lepaskan dia. Bisa saja. Li Yunshuo. Aku ingin semua hartamu. Tidak mungkin. Li Yunshuo, Xinyi adalah wanita milikmu. Kau sekarang malah tidak mau menyelamatkannya. Orang yang ingin kumaui hanya Lin Weiwei. Lin Weiwei, meskipun kau menemukan kami, maka kau hanya bisa menikah denganku. Nona Lin. Sesuai aturan. Pernikahan dibatalkan. Wasiat ini memang tidak akan berlaku. Apa? Tapi kami sudah melangsungkan pernikahan. Ya. Tapi perjanjian tertulis dengan jelas. Nona Lin perlu menikah dengan pria lajang dari keluarga Li dan tidak boleh bercerai selamanya. Perjanjian baru bisa berlaku. Selesai. Jadi inilah alasan di kehidupan sebelumnya Li Yanshuo dan Jiang Xinyi membunuhku.
Tapi isi wasiatnya, aku sama sekali tidak tahu. Kenapa Lian Shuo dan keluarga Jiang mengetahuinya? Mengenai warisan ibuku, sebenarnya kamu tahu berapa banyak? Aku tidak tahu apa-apa. Lin Weiwei, kalau kamu ingin mendapatkan warisan itu, patuhi saja perintahku. Siapa bilang tidak ada yang mau menikahinya? Gigolo. Berani sekali kamu masuk ke sini. Nona Lin Weiwei. Kalau menikah denganku, kamu juga bisa mendapatkan warisan ibumu. Maksudnya apa? Di wasiatnya tertulis jelas-jelas, dia harus menikah dengan pria dari keluarga Li, yang seusia dengan Weiwei. Di seluruh keluarga Li, hanya aku yang paling cocok. Siapa yang bilang, cuma kamu satu-satunya pria di keluarga Li? Terus, kamu bagian dari keluarga Li? Bagaimana kalau aku bilang iya? Kalau kamu bilang iya, ya iya. Kalau kamu benar-benar anggota keluarga Li, aku akan langsung berlutut di lantai ini, dan membungkuk hormat padamu 2 kali. Hanya saja, seorang pramuria klub malam, berani mengaku sebagai anggota keluarga Li? Kamu yakin mau bertaruh denganku? Tentu saja. Kenapa tidak? Kalau kamu kalah, merangkas lewat sini. Baik, jangan sampai menyesal. Aku, Li Yechen, adalah anggota keluarga Li. Apa? Kamu benar-benar dari keluarga Li? Karena aku selalu tinggal di luar negeri, jadi mereka jarang melihatku. Bagaimana? Daripada menikah dengannya, lebih baik menikah denganku? Jika tuan ini adalah pria lajang dari keluarga Li, wasiat itu memang berlaku. Sekarang kamu adalah penerus keluarga Li. Benarkah kamu bersedia menikah denganku? 100% benar. Aku ini pria yang sangat menjaga moral. Hari itu, kamu sudah tidur denganku? Harus bertanggung jawab padaku seumur hidup. Kalau begitu, aku akan menjadi bibi mertuanya. Li Yunsuo mendekati aku untuk warisan ibunya. Li Yechen baru saja kenal dengan aku. Seberapa tulus perasaannya padaku. Dan Xiao An pernah bilang sebelumnya. Paman kecilnya tidak akur dengan keluarganya. Wei, lagi pikir apa? Bicara dong. Sayang, kamu setuju? Kita bisa buat kesepakatan. Kesepakatan. Kita cuma hubungan 1 malam. Orang dengan status dan posisi sepertimu. Bagaimana mungkin jatuh cinta padaku? Aku tidak peduli apa tujuanmu. Asalkan kamu dan Li Yunsuo bukan orang yang sama. Kita bisa nikah palsu. Kamu tidak percaya aku benar-benar suka padamu? Dia sudah melupakan aku. Nikah palsu. Aku setuju. Tapi aku pasti akan membuktikan ketulusanku padamu. Sudah. Jangan berakting lagi. Sudah. Jangan pura-pura lagi. Paman keempatku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dia sama sekali belum pulang. Bahkan pertemuan keluarga kemarin pun dia tidak hadir. Kamu pasti palsu. Iya, Kak. Dulu kamu tidak kenal orang-orang yang tidak jelas ini. Oh, aku mengerti. Dia aktor yang kamu sewa ya? Tak kusangka. Kak, demi warisan, kau sampai berani berbohong seperti ini. Sungguh mengecewakanku. Meski kamu tidak mau menerima Tante Liu, tapi dari kecil dia yang merawatmu. Khawatir kamu sedih?
Dia selalu mengutamakanmu. Sekarang kau malah menganggap Tante Liu sebagai duri dalam daging. Sekarang rumor sudah menyebar kemana-mana. Baru puas? Aku adalah penerus keluarga Li. Siapa yang bisa menyuruhku ikut main sandiwara? Hari ini. Karena ini pernikahan kami, upacara pernikahan ini, tidak boleh ada yang mengganggu. Jangan-jangan, dia benar-benar Pak Li keempat. Tapi, Li Yunshuo tidak mungkin tidak kenal Pak Li keempat. Kepala keluarga Li. Berpura-pura memang mirip. Tapi, apa mungkin kepala keluarga Li kekurangan uang, sampai jadi model pria di klub malam? Model pria? Apa model pria? Ayah tidak tahu kan? 3 hari lalu, kakak mabuk. Lalu dia berbuat serong di luar. Dan bermalam dengannya. Aku punya video dia berbuat serong. Bagus sekali, Lin Weiwei. Berani selingkuh sebelum menikah. Semuanya, kalian lihat sendiri kan? Kakak tahu aku punya video dia berbuat serong. Jadi dia bikin video AI untuk menjebak aku. Kakak, kita kan saudara. Aku juga nggak mau mempermasalahkannya. Tapi kau terlalu berlebihan. Menuduh aku dan Kak Yunshuo. Gigolo. Aku akan buat kau masuk dengan kaki sendiri, keluar terbaring. Saat-saat seperti ini, wanita bodoh ini masih sama seperti dulu. Harus menghalangiku. Kalian lagi ngapain? Kalau kalian berani nakal lagi sama dia nanti, aku bakal lapor ke guru dan orang tua. Kamu baik-baik saja? Tenang. Aku nggak apa-apa. Apa sih? Sudah berdarah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Berdiri. Pernikahan belum selesai. Dia bilang dia keluarga Li. Tunjukkan buktinya. Kalau enggak, kamu tetap harus nikah sama aku. Berhenti. Pernikahan kita belum selesai. Katanya dia dari keluarga Li. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, kamu tetap harus menikah denganku. Mereka tidak bisa membuktikannya. Masa aku tidak bisa? Li Yunshuo. Dengar ya. Li Yechen. Paman kecilku yang asli. Dia adalah paman keempatmu. Kiao Xiaoan. Aku sudah lama tidak suka padamu. Hanya karena kamu sahabat Lin Weiwei, jadi kamu membelanya? Kamu bohong. Kamu tidak berhak menemui paman kecilku. Bukan berarti aku juga tidak. Mungkinkah dia benar-benar paman keempatku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bu, gimana ini? Jangan panik. Darahnya banyak banget, aku antar kamu ke rumah sakit. Kalian tidak boleh pergi. Pergi sana. Berdiri. Lin Weiwei, jangan pikir aku tidak tahu. Kalian mau kabur sembari ada kesempatan? Cuma selembar kartu nama. Lalu mau pura-pura jadi ahli waris keluarga Li. Siapa yang gak punya kartu nama? Kalau aku keluar, aku juga bisa bilang aku ini istri presiden. Benar. Mereka jelas-jelas berbohong. Apa sih yang kalian omongin gak karuan? Dia memang paman kandungku. Diam, kamu ini sahabat Lin Weiwei. Kamu nggak berhak bicara di sini. Aduh, aku kok lupa. Aku belum pernah ketemu paman keempat, papaku pasti pernah ketemu. Halo, Pak. Sudah sampai mana?
Yun Shuo, mobilku macet di jalan. Mungkin tinggal beberapa menit lagi. Sampai di tempat pernikahan. Oke. Ada pertunjukan bagus yang nungguin kamu di sini. Papaku segera akan buka kedokmu. Lin Weiwei. Hari ini kamu harus menikah denganku. Aku, Li Yunshuo, tidak ada cerai, hanya ada yang mati. Li Yunshuo, di hidup ini, cuma kamu yang harus mati. Selesai. Yuan, selesai. Li Yunshuo yang mati dalam hidup ini cuma kamu. Oh ya, menurutku, orang yang seharusnya mati adalah kamu, kan? Ayah. Pas banget kamu datang. Ada orang mengaku aku sebagai paman keempat di sini. Apa? Adik keempat tidak suka muncul di depan umum. Kenapa dia ke sini? Kakek benar-benar pilih kasih. Aku ini anak sulung keluarga Li, tapi dia malah menyerahkan posisi kepala keluarga ke si bungsu. Seseorang yang tidak pernah pulang ke keluarga Li, apa haknya untuk mewarisi keluarga Li? Kakak, kamu siapa? Lihat, ayahku saja tidak mengenalmu, masih bilang kamu bukan palsu. Paman. Kamu tidak kenal adik kandungmu sendiri? Salah panggil. Ah, sudahlah, harusnya panggil kakak. Kakak? Lin Weiwei. Lin Weiwei. Kalau kau masih terus-terusan sama pelacur ini, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Tentu saja aku tahu kau kejam. Makanya aku sudah ganti suami sendiri. Kan? Kau? Ada apa ini? Kok dia jadi beda banget sama dulu ya? Dulu kan katanya dia cinta banget sama Li Yunshuo sampai mati-matian. Tapi sekarang lihat dia juga nggak terlalu cinta sama Li Yunshuo. Lin Weiwei, kau berani-beraninya mengkhianati anakku. Kalau pernikahan ini langsung dilanjutkan sekarang, aku akan anggap tidak ada yang terjadi. Dan tetap mengizinkanmu masuk keluarga Li. Kakak orang yang ingin ku nikahi sekarang. Hanya adikmu? Ini bukan adik keempatku. Bangsat. Kak. Yang ingin ku miliki sekarang? Hanya adikmu. Ini bukan adikku. Bebek bandel. Ayahku adalah putra sulung keluarga Li yang sah, dia saja tidak mengenalmu. Apalagi yang mau kau bantah? Kakak. Kita sudah lama tidak bertemu. Apa Anda yakin, benar-benar bisa mengonfirmasi identitasku? Ini. Benar. Kita memang sudah lama tidak bertemu. Lalu dengan apa kau membuktikan bahwa kau adalah adikku? Iya. Tiba-tiba muncul seseorang, mengaku dari keluarga Ling. Tentu harus ada buktinya. Masuk akal juga. Tanpa bukti apapun. Halo. Ayah. Aku tahu, ayah tidak ingin menghadiri pernikahan Li Yunshuo. Tapi sekarang, aku yang akan menikahi Wei Yue. Kuharap ayah bisa datang untuk memberkati kami. Apa? Kau mau menikah? Wah, Pak, hati-hati, hati-hati, Pak. Anak-anak brengsek ini. Tenang, tenang. Mantan calon menantu jadi calon menantu anak sendiri. Mereka ingin aku mati. Sial. Tinggal sedikit lagi pernikahan akan selesai. Kok bisa begini? Aku gak peduli caranya apa. Hari ini Yunsuo harus menikah dengan Lin Weiwei. Kalau tidak, rencanaku akan gagal. Maksudmu? Dia benar-benar si bungsu? Kakek memang tidak pernah suka padaku. Dan dia selalu memihak si bungsu. Dia mati pun gak akan meninggalkan warisan untuk Yunsuo. Lin Xiao meninggalkan begitu banyak uang untuk Lin Weiwei. Kita harus merebutnya. Untuk Yunsuo. Jadi, apakah dia benar atau tidak? Sekarang dia harus bukan.
Aku mengerti. Bocah brengsek. Kamu jangan pura-pura lagi. Kamu kira ini tempat apa? Hei, orang. Seret dia keluar. Pernikahan dilanjutkan. Mau mengusirku? Kau siapa? Bocah, aku suka sekali kepercayaan dirimu. Tapi, kalau kamu cari mati, aku akan kabulkan. Hancurkan kakinya. Lalu buang untuk makanan anjing. Kebetulan, sudah lama tidak olahraga. Orang terakhir yang menantang Pak Li. Semoga orang-orang ini beruntung saja. Kalian berdua sampah, bangun dan bunuh dia. Aku kasih kalian 1 juta. Mungkinkah dia benar-benar bukan keluarga Li? Bagaimanapun juga, aku tidak boleh menyusahkannya. Berhenti. Aku akan menikah dengan Li Yunsuo. Lepaskan dia. Wei Wei, tidak perlu. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Li Yechen, cepat pergi. Aku menikahimu hanya untuk memanfaatkanmu dapat warisan. Kamu mengerti tidak? Selesai. Warisan? Seberapa penting itu? Ya. Lebih penting dari segalanya. Lin Weiwei, asalkan pernikahan berjalan lancar, harta milikmu akan jadi milikku. Tenang saja. Aku di sini. Aku akan mewujudkan impianmu. Kakek Li sudah datang. Kakek, Ternyata kakek Li yang datang. Sekarang tidak ada yang bisa berbohong lagi. HMPH. Yang asli tidak mungkin jadi palsu. Yang palsu tidak mungkin jadi asli. Bukankah kakek sedang di rumah sakit? Kenapa bisa datang ke sini? Kakek. Kakek datang ke pernikahan saya. Cepat katakan pada semua orang, apakah dia paman keempat saya? Kakek, kedatanganmu tepat waktu. Lihat, kakak marah-marah sama saya, jadi pernikahannya jadi berantakan begini. Padahal, kakak Yan Shuo sudah berusaha keras. Ayah? Apa? Dia benar-benar paman keempat saya? Apa? Dia benar-benar pewaris keluarga Li? Dasar anak nakal. Baru saja pulang ke Indonesia, langsung kasih kejutan besar buat aku. Bukannya bapak bilang mau meninggal? Jadi, langsung cariin menantu perempuan buat bapak? Dasar kau. Aku suruh kau main-main. Sekarang, kau malah berani rebut istri aku? Sudahlah, bisa dapetin istri juga kan kemampuanmu. Asalkan kau mau menikah, siapapun yang jadi menantu perempuanku, aku terima. Kakek, Lin Weiwei itu istriku. Istri kamu? Hem. Li Yunshuo. Jangan-jangan kau pikir aku sudah tua, penglihatanku sudah buram, jadi nggak tahu apa-apa. Kalian berdua niatnya tidak baik. Kalau aku serahkan keluarga Li ke tangan kalian, hanya akan membuat keluarga kita menuju kehancuran. Kalian berdua sudah mau menikah. Mulai sekarang, jalani hidup dengan baik. Sayan, Segram, mengerti? Baik, bapak tenang saja, aku usahakan dalam 2 tahun, bapak bisa menggendong 3 cucu. Nah, baru benar. Apa yang kamu omongin? Sudah, acara pernikahan hari ini, menurutku, batalkan saja. Nah, kalau sudah mau menikah, jangan sampai merugikan si gadis ini. Beberapa hari lagi, cari hari baik untuk melamar. Bawa pulang dia dengan meriah. Baik.
Jadi, kamu benar-benar penerus keluarga Li? Tentu saja. Kalau sudah tidak ada urusan kita pergi saja. Tidak mungkin. Dia benar-benar si Shu. Lin Weiwei benar-benar akan menikah dengan si Shu. Lalu aku bagaimana? Yunshuo, kamu panik apa? Sekarang mereka belum ambil surat nikah. Semuanya masih bisa diatasi. Sekarang juga kamu cari Lin Weiwei. Dia sudah bersama kamu bertahun-tahun. Asal kamu memohon padanya, dia pasti akan berubah pikiran. Benar. Dia sangat menyukaiku. Aku akan cari dia sekarang. Wei Wei, paman kecil. Aku tidak akan ganggu kalian berdua lagi. Aku pergi dulu. Dah. Semoga kalian cepat dapat momongan. Kiao Xiaoan, kamu ngomong apa sih? Baik, paman kecil. Segera minggir. Lin Weiwei, mulai sekarang kamu adalah bibi kecil kesayanganku. Kamu harus bisa dapatkan pamanku. Lalu gesek kartunya, belikan aku rumah dan mobil, biar aku bisa hidup enak tanpa kerja keras. Dah. Sayang, nanti kita ke rumahmu, atau ke rumahku. Li Yechen, hari ini terima kasih sudah membantuku. Aku. Wei Wei, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Perasaanku padamu tulus, aku rela menunggu. Menunggu sampai kamu menerimaku suatu hari nanti. Li Yechen, apa aku benar-benar bisa percaya padamu? Kamu? Sebaiknya kamu segera pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi. Weiwei, jangan takut. Kamu tidak akan melaporkanku. Aku tidak akan menyakitimu, Weiwei. Semuanya gara-gara dia yang menggoda aku. Dia yang membuatku berbuat salah. Jangan tinggalkan aku. Menikah denganmu? Hei, Li Yunsuo. Kamu sekarang mau pipis? Pipis? Iya. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Apa aku mencintaimu karena kamu selingkuh dan main-main? Atau karena kamu mengincar warisan yang ditinggalkan ibuku untukku? Li Yunsuo, aku sekarang tidak ingin punya hubungan apapun denganmu. Jadi, keluar dari sini. Dengarkan penjelasanku. Weiwei, Kak Yanshuo. Li Yanshuo, kamu berani memukulku? kamu si jalang ini. Karena ulahmu, Weiwei sekarang tidak mau menikah denganku. Apa? Lin Weiwei tidak jadi menikah? Bagaimana ini? Kak Yanshuo, pikirkanlah caranya. Pikirkanlah caranya. Semua harta keluarga Lin ada di tangannya. Kalau tidak ada uang itu, bagaimana aku bisa jadi putri kaya? Menurutmu? Maksudmu apa? Lin Weiwei kan cuma kesal karena kita punya anak. Asalkan kita buang anak ini, bikin Lin Weiwei senang, dia pasti akan memaafkanku. Tidak. Kamu tidak boleh menyakiti anakku. Bukan kamu yang menentukan. Lepaskan. Li Yanshuo, kamu mau apa? Singi. Kenapa kamu tidak hati-hati? Kalau kamu tidak ketahuan hamil oleh Weiwei, aku sudah lama menikah dengannya. Tidak apa-apa. Kalau bayinya digugurkan, semuanya akan baik-baik saja. Kamu gila? Ini kan anakmu. Kenapa? Aku bisa punya banyak anak dengannya nanti. Punya anak? Li Yunshuo, kamu benar-benar naif. Kamu pikir dia masih mau menerimamu? Gugurkan anak itu. Dia pasti mau menikah denganku. Lakukan operasi padanya. Baik. Tidak.
Jangan, Li Yunshuo, lepaskan aku. Ini kan anakmu. Jangan, jangan sakiti anakku. Tidak, jangan. Upaya penyelamatan gagal. Pasien mengalami pendarahan hebat dan sudah meninggal, beritahu keluarganya. Pasien tahu keluarganya, pasien tahu keluarganya. Halo, Kau sudah bangun. Hari ini cuacanya bagus, aku mau mengajakmu kencan. Boleh? baik. Ya ampun, jangan-jangan dia sudah datang? Li Yechen, kau datang. Kok, kamu? Li Yunshuo, untuk apa kau ke sini? Wei Wei, maafkan aku, ya, lihat. Aku sudah menggugurkan anak Jiang Xinyi. Ini abu jenazah anak itu? Kau gila ya, ini anakmu sendiri. Bukan, Wei Wei. Aku tidak mau anak yang bukan darimu, Wei Wei. Aku mohon, maafkan aku, ya? Li Yunshuo, kau benar-benar menakutkan. Kau tidak takut dapat balasan? Mau kemana kau? Aku bahkan sudah mengorbankan bayiku. Kau harus menikah denganku? Lepaskan aku, lupakan Tidak saja pergi. niatmu itu. Hari ini, meski kau mati sekalipun, kau harus menikah denganku? Li Yunshuo, kalau kau berani ganggu istriku lagi, aku tak segan-segan menghabisi kau. Nak, kamu baik-baik saja. Ibu. Wei Wei akan menikah dengan paman keempat. Kenapa sih? Paman keempat sudah punya keluarga Li, kenapa masih merebut Wei Wei dariku? Tenang saja, nak. Ibu pasti akan membuat keluarga Li sepenuhnya menjadi milikmu. Benarkah? Tentu, aku sudah mengalah dan bersabar, membawamu masuk ke keluarga Li. Tapi hasilnya, kakek Li tetap pilih kasih seperti ini. Kalau sudah begini, maka kita bunuh saja Li Yechen. Rebut semua ini untuk kita. Ibu, apa rencana ibu? Kakek begitu membela si bungsu, tak pernah mempertimbangkanmu. Untuk apa dia dipertahankan? Ibu. Aku tahu ibu yang paling baik padaku, aku pasti akan berbakti pada ibu. Ibu tentu percaya padamu. Ibu lihat kamu terluka. Ayo, pulang sama ibu. Ibu akan membalut lukamu. Sini. Anakku. Bagaimana mungkin begini? Kalian yang membunuh anakku, kan? Ibu, tenang dulu, Ibu. Kami hanya menjalankan operasi atas perintah Tuan Li. Apa katamu, Tuan Li? Li Yunshuo? Li Yunshuo yang mengatur semua ini. Kamu dengar? Li Yunshuo yang membunuh anak kita. Li Yunshuo. Kau pengecut. Dulu kau yang mendekati anakku duluan. Sekarang kau malah membunuhnya? Kau masih ingin hidup tenang? Mimpi. Tenang saja. Dia hanya mengalami memar jaringan lunak, pulang dan istirahat yang cukup saja. Terima kasih, dokter. Li Yunshuo kok bisa begitu tak tahu malu? Aku benar-benar meremehkan kelakuan buruknya. Katakan, demi uang, dia tega melukai anak kandungnya sendiri. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Karena Li Yunshuo bukan anak kandung dari kakak sulungku dan istrinya yang sah. Apa? Dia cuma anak di luar nikah dari kakak laki-laki saya dan Wen Qingxing.
Kakak ipar perempuan saya tubuhnya lemah dan sering sakit. Bertahun-tahun tinggal di luar negeri untuk beristirahat dan berobat. Menganti, tidak punya anak, makanya dia terpaksa setuju dia kembali ke keluarga. Sayang sekali, dia sendiri tidak berusaha. Kemampuannya biasa-biasa saja. Perilakunya juga tidak baik, jadi, kakek tidak menganggapnya sebagai penerus keluarga. Jadi, dia tidak bisa dapat hak waris di keluarga Li, makanya dia mau menikahiku untuk dapat hartaku. Benar. Tenang saja. Aku ingin menikahimu, bukan karena uang. Aku akan menunggumu. Sampai kau mau percaya padaku? Kalau sekarang kau batalkan pernikahan, Li Yunshuo dan keluarga Jiang pasti tidak akan tinggal diam. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki masalah ibumu, sepertinya akan segera ada jawabannya. Sekarang, aku antar kamu ke rumah Xiaoan, dia yang temani kamu, aku lebih tenang. Yunshuo, sopirnya segera datang. Aku antar kamu pulang. Baik. Li Yunshuo, anakku sudah mati. Berdasarkan apa kau bisa hidup dengan baik? Matilah. Hati-hati. Anak. Mati. Hahaha, memang pantas. Li Yunshuo, orang sepertimu membunuh anak perempuanku, harus masuk neraka untuk menemani anak perempuanku. Wanita, kau menabrak anakku, aku akan memenjarakanmu, membayar harganya. Bodoh amat, lagi pula dia sudah mati, aku sudah puas. Lepaskan aku, Li Yunshuo. Tolonglah. Ada orang tidak? Anak, kau sudah bangun. Masih ada yang tidak nyaman. Ibu, aku tidak bisa merasakan bagian bawah tubuhku. Dokter, ini sebenarnya apa yang terjadi? Pasien mengalami benturan keras. Melukai tulang punggung, kedepannya, mungkin sulit untuk berdiri lagi. Sulit berdiri? Maksudnya, lumpuh? Aku tidak mungkin lumpuh. Bagaimana mungkin aku lumpuh? Aku seperti ini? Lebih baik aku mati saja. Jangan, nak, kalau kamu mati, ibu bagaimana? Lihatlah keadaan buruku ini. Hidupku sudah hancur. Nak, tenang saja. Ibu akan membuatmu jadi penerus keluarga Li. Dan akan membuat Lin Weiwei menikahimu dengan patuh, memberimu anak cucu. Benarkah? Tentu saja, ibu tidak akan membohongimu. Sudahlah. Semua yang terjadi sekarang ini adalah karma kita. Kalian berdua jangan terus-terusan keras kepala. Keras kepala. Li Zhenming, dulu kalau bukan karena kau selingkuh saat masih menikah dan menipuku untuk punya anak, tidak bisa memberi kami, ibu dan anak ini, status yang sah, semua ini adalah hutang keluarga Li pada kami. Kenapa aku harus mengalah? Wen Qingxing, apa lagi yang mau kau lakukan? Aku akan mengambil kembali keluarga Li. Kau anak durhaka. Kau masih berani datang. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Jiangku hancur berantakan seperti ini? Hancur berantakan? Jiang Hongda, ini semua adalah karma untukmu. Jiang Xinyi sudah meninggal, Liu Ruyan sudah masuk penjara. Dia sudah mengaku semua perbuatannya. Nanti, kamu bisa menebus dosamu di penjara. Kamu? Ayo, kita pulang. Orang seperti ini, ia dapat balasan yang setimpal. Oh ya, Wei Wei, kamu belum dengar ya, Li Yunshuo cacat. Orang memang tidak boleh berbuat jahat terlalu banyak, kalau tidak, karma akan datang sendiri. Betul. Aduh, aku ambil mobil dulu. Wei Wei. Halo, Paman, buruk sekali.
Wei Wei diculik orang. Apa? Segera atur orang untuk mencari. Baik. Wen Qingxing. Li Yechen, kalau kamu ingin Lin Weiwei tetap hidup, lebih baik kamu datang sendiri mencariku. Jangan bawa siapapun. Kau sudah bangun. Siapa kau? Kau tidak kenal aku, tapi aku kenal kau. Aku Ibu Li Yunshuo. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Aku bawa kau ke sini. Tentu untuk menikahkan kau dengan Yunshuo. Menikah dengan Li Yunshuo? Tidak mungkin. Aku tidak akan menikah dengannya. Tidak mau menikah? Kau sudah bersama Yunshuo bertahun-tahun. Dulu kau sangat menyukainya. Aku tidak percaya kau tidak punya perasaan padanya. Perasaan? Jangan-jangan. Bukannya kau yang menyuruh Li Yunshuo mendekatiku? Tujuannya untuk warisan ibuku. Sekarang dia cacat. Kau mau aku menikah dengannya? Tidak mungkin. Tidak setuju. Jangan-jangan. Kau masih ingin menikah dengan Li Yechen. Lin Weiwei, dengarkan, lupakan saja. Sepanjang hidupmu, kau jangan lagi berpikir untuk menikah dengan Li Yechen. Apa maksudmu? Karena Li Yechen harus mati. Dasar gila. Kau mau apa? Aku sudah menyuruh orang bersembunyi di sekitar sini, memanfaatkanmu untuk membuatnya datang ke sini, lalu menyingkirkannya. Nanti, keluarga Li akan menjadi milik kami. Dan kau hanya bisa patuh membantuku melahirkan anak. Sudahlah, jangan melawan lagi. Kamu sudah datang ke sini, jangan harap bisa keluar lagi. Aku sudah telepon Li Yechen. Dia akan segera datang ke sini. Apa? Halo, aku sudah sampai. Pak Li, di dalam sangat berbahaya. Anda tidak boleh masuk. Kalau dalam setengah jam, aku belum keluar. Kamu tahu harus berbuat apa? Li Yechen, kamu mau apa ke sini? Cepat pergi. Ternyata kamu benar-benar tidak tega pada wanita ini. Jangan banyak omong. Lepaskan dia sekarang. Mungkin, aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Lepaskan dia, Li Yechen. Hari ini jangan harap bisa pergi dari sini. Dulu gagal membunuhmu. Hari ini kamu harus mati. Kamu ingin membunuhku? Betul, hanya dengan kematianmu. Tidak akan ada yang merebut keluarga Li dari anakku. Habiskan dia. Aku kasih kalian 5 juta rupiah. Li Yechen. Li Yechen cepat pergi. Wei Wei. Tenang saja. Aku pasti akan bawa kamu pulang. Bocah, aku meremehkanmu. Tapi, orang sepertimu, sudah banyakku selesaikan di Myanmar Utara, hari ini kau harus mati. Bangsat. Li Yechen. Li Yechen. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Hanya luka kecil. Direktur Li, Lepaskan aku, lepaskan aku. bagaimana dengan orang-orang ini? Masukkan mereka ke penjara. Sedangkan Li Yunshuo dan kakak, kirim ke luar negeri. Tanpa izinku, mereka tidak boleh pulang ke Indonesia. Baik. Li Yechen, kau pikir kau menang? Kau mati. Li Yechen, kau tunggu saja. Li Yechen, bagaimana kabarmu? Li Yechen. Li Yechen, cepat panggil dokter. Dokter, bagaimana keadaan Li Yechen? Nona Lin Tuan Li, keracunan parah. Racun ini, kami belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kami sudah memanggil dokter terbaik, datang untuk mengobatinya, tapi kapan dia bisa bangun?
masih tergantung pada keberuntungannya sendiri. Apa katamu? Li Yechen. Maaf. Seharusnya tidak memintamu menyelamatkanku. Bapak. Maaf. Aku yang menyakiti Li Yechen. Bukan salahmu. Dia juga melakukannya dengan sukarela. Lihat ini. Apa ini? Dulu sih, Wen Qingsing, demi bisa menikah masuk keluarga Li, dia meracuni menantu perempuanku yang pertama. Sampai-sampai dia tidak bisa hamil. Saat aku tahu hal ini, Yunshuo sudah dibawa pulang ke keluarga Li. Aku terpaksa menerimanya. Aku tahu Wen Qingsing itu orangnya licik dan kejam. Makanya, aku tidak mengizinkan Zhenming mewarisi posisi kepala keluarga. Tak disangka si Wen Qingsing ini tidak kapok. Bahkan demi Yunshuo, dia berusaha membunuh Ye Chen. Aku tidak mengizinkan Ye Chen kembali ke keluarga Li. Aku juga mengganti marganya, jadi marga Lin. Lalu kukirim ke ibumu untuk dirawat. Dia itu kakaknya Lin Chen. Benar. Ternyata, waktu kecil aku sudah kenal dengannya. Tapi, dia kemudian tiba-tiba menghilang. Waktu dia SMP, Wen Qingsing mengirim orang untuk mencari Ye Chen. Waktu itu, Ye Chen hampir kehilangan setengah nyawanya. Jadi, aku langsung mengirimnya ke luar negeri. Pantas saja. Setelahnya aku tidak bisa menghubunginya lagi. Iya, waktu itu dia tidak mau keluar negeri. Dia ingin tetap di sampingmu. Makanya, aku berjanji kelak akan menikahkanmu dengan keluarga Li. Ternyata yang ditulis dalam wasiat Mama, agar aku menikah ke keluarga Li, adalah agar aku menikah dengan Li Yechen. Ternyata di wasiat Mama tertulis, menyuruhku menikahi masuk ke keluarga Li, adalah menikah dengan Li Yechen. Supaya dia melindungiku. Benar. Dulu kamu tiba-tiba menikahi Li Yunshuo. Kami pikir kalian saling mencintai dengan tulus. Jadi tidak menghalangi hanya saja. Jadi dia bukan pria yang baik, loh. Makanya Ye Chen ingin menikahimu, itu juga alasan aku tidak menentang. Nanti, tergantung nasib anak ini. Li Yechen, kumohon cepat sadarlah. Kamu belum menikahiku. Dokter perawat. Dokter, bagaimana keadaannya? Kabar baik. Pasien sudah lepas dari bahaya. Saat ini hanya tubuhnya terlalu lemah. Beristirahat beberapa hari, akan perlahan membaik. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kamu sadar. Ayah, minum teh dulu. Baik. Ayo. Terima kasih, Ayah. Ayah, minum teh dulu. Baik. Baik. Ayo, Terima kasih, Ayah. bangunlah. Xiaowan. Ayo.
Ayo. Ayo. Bocah nakal. Mulai sekarang, keluarga Lee, aku serahkan padamu. Aku juga doakan kalian berdua cepat punya anak sampai tua bersama. Aku juga sudah capek. Aku istirahat dulu. Lee Ye-chen, aku baru sadar. Menikah denganmu rugi banget. Apa? Kamu nanti kan jadi penerus keluarga Lee. Berarti statusmu lebih tinggi dariku, dong. Masa sih? Aku sudah minta notaris buat akta pengalihan harta. Nanti, keluarga Lee kamu yang pegang kendali. Istri yang paling berkuasa. Kamu sampai memindahkan semua hartamu ke atas namaku? Kamu adalah impian masa mudaku. Seumur hidup aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau gitu, mulai sekarang, Tuan Lee, tolong rawat aku dan anak kita di sisa hidupmu. Aku akan jadi ayah.